Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ya kajiannya. Hadis 103. Hadis Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan sadar. Wa dzakara baina rajulaini, dan Rasulullah pun kemudian menyebutkan antara dua orang. Riwayat yang pertama yang dia nomor 102 itu disebutkan di situ bahwa tiba-tiba atap rumah Rasulullah SAW itu terbuka. Dalam riwayat ini disebutkan ketika aku sedang berada di sisi Ka'bah. Seakan-akan dua riwayat ini bertabrakan, Mbak. Karena dalam riwayat yang pertama disebutkan bahwa Nabi sedang berada di rumahnya, dan di riwayat yang ini disebutkan bahwa Nabi SAW sedang berada di sisi Ka'bah. Kata para ulama, menjamak dua riwayat ini adalah dengan menyebutkan bahwa pertama Nabi SAW dia berada di rumahnya. Ya, lalu turunlah Jibril, terbukalah atap rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dibawalah oleh malaikat Jibril ke Ka'bah. Disitulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelek dadanya. Iya. Fa utitu bi qastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan. Lalu aku pun didatangkan sebuah bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi oleh hikmah dan keimanan. Dan ini sudah kita kemarin bahas tentang perselisihan para ulama. Apakah larangan menggunakan bejana emas itu khusus untuk makan dan minum saja, ataukah larangan menggunakan emas dan perak itu bejana ya untuk juga selain makan dan minum? Iya. Dan sudah kita sebutkan bahwa pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa larangan itu khusus untuk makan dan minum saja. Iya. Berdasarkan diantaranya riwayat sahabiat Asma bint Abi Bakar yang menjadikan bejana terbuat dari perak, ya, untuk menyimpan rambut-rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyqa minan nahri ila maraqil batn. Lalu dibeleklah dari nahar ini, Pak, di bawah leher, ila maraqil batn, sampai ke bawah perut. Ini pembelekan beneran ya, bukan bohongan ya. Tsumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian dicucilah perut dengan air Zamzam. Tsumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhilah hikmah dan iman.
Kalau dalam riwayat sebelumnya, ya disebutkan dalam riwayat sebelumnya itu bahwa yang di black itu dadanya Rasulullah SAW, lalu dikeluarkanlah hatinya, jantungnya itu. Dalam riwayat ini perut, ya sampai perut. Dan dua riwayat ini tidak saling bertabrakan ya. Kita lanjutkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa utitu bidabbatin abyad, lalu didatangkan binatang yang berwarna putih, dunal baghl wa fawqal himar, dia di bawah bigol. Bigol itu peranakan antara keledai dan kuda, ya. Wa fawqal himar, tapi dia lebih besar daripada keledai, artinya dia lebih kecil dari bigol, lebih besar daripada keledai. Al-buraq, namanya buraq. Namanya apa? Buraq. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina sama'ad dunya. Lalu aku pun pergilah bersama Jibril sehingga kami mendatangi langit dunia. Qila, lalu dikatakan, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, ia berkata Jibril. Qila man ma'ak, lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, bersamaku Muhammad. Qila waqad ursila ilaih, lalu ia ditanya lagi, apakah Muhammad telah diutus ke langit? Qala na'am, iya. Qila marhaban bih wala ni'mal maji'u ja'a, dikatakan selamat datang, sungguh sebaik-baiknya orang yang datang, ya. Fataitu ala Adam, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam. Assalamtu alaih, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabi, lalu kemudian Nabi Adam pun mengatakan selamat datang, ya, anak dan nabi. Fa'ataina sama'a tsaniyah, lalu kami mendatangi langit yang kedua. Lalu ditanya juga, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Lalu kemudian ditanya lagi, ya, apakah ia telah diutus? Sudah. Kemudian ia berkata, marhaban, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu Yusuf fasallamtu alaih, lalu aku pun mendatangi Yusuf dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Qala marhaban bika min akhin wa nabi, maka ia berkata, selamat datang saudara dan nabi. Lalu kami pun mendatangi langit yang keempat. Kemudian sama juga ditanya, siapa ini? Ia berkata, Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Apakah telah diutus? Iya, sudah. Selamat datang dan sebaik-baiknya orang yang datang. Lalu aku pun mendatangi Idris. Ya. Berarti di sini Nabi Adam langit keberapa? Pertama, ya. Kemudian langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian langit yang keempat Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Kemudian kami mendatangi langit yang kelima. Lalu dikatakan, siapa ini? Yaitu Jibril. Dikatakan lagi, siapa bersamamu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Apakah telah diutus? Iya. Kemudian dikatakan kepadanya, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Maka kami pun bertemu dengan Harun. Ya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan ia berkata, selamat datang, saudara dan nabi. Lalu kami pun mendatangi langit yang keenam. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Jibril.
Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Apakah telah diutus? Ya. Ya. Kemudian aku pun mendatangi Nabi Musa dan aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu ia berkata, Nabi Musa mengatakan, selamat datang saudara dan Nabi. Berarti Nabi Musa langit keberapa? Ke-6. Ya. Falamma jawaztu baka, ketika aku telah melewati Nabi Musa, ia pun menangis. Faqila ma abkak, lalu ditanya, apa yang membuat kamu menangis? Faqala ya Rabbi hadzal ghulam alladhi bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdal mimma yadkhulu min ummati. Lalu kemudian Nabi Musa menjawab, ya Rabb, pemuda ini yang diutus setelahku, ternyata yang masuk surga dari umatnya lebih utama daripada yang masuk surga dari umatku. Fa'ataina sama as-sabi'ah, lalu kami pun mendatangi langit yang ke-7. Lalu ditanya lagi, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apakah telah diutus? Iya. Ya, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Ibrahim, lalu aku pun berdatang kepada Nabi Ibrahim. Dan aku ucapkan salam kepadanya. Maka ia berkata, marhaban bik min ibnin wa nabi. Selamat datang anak dan nabi. Farufi ali al-baitul ma'mur. Lalu diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW melihat Nabi Ibrahim sedang duduk bersender ke Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya kepada Jibril, faqala hadzal Baitul Ma'mur. Ini dia Baitul Ma'mur. Yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak. Setiap harinya yang sholat di Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaih akhir ma alaihim. Apabila 70,000 malaikat ini telah keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali lagi. Artinya akan diganti oleh malaikat yang baru terus. Ya. Warafi'at li sidratul muntaha. Lalu diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha. Sudah kita sebutkan kemarin Pak, Sidratul Muntaha itu apa? Ada yang ingat? Sidratul Muntaha itu apa? Ada yang ingat nggak? Iya betul, pohon sidr, pohon bidara yang ada di langit sana. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang ada di langit yang sudah kita sebutkan bahwa akarnya ada di langit ke-6. Iya. Dan menjulang sampai di atas langit yang ke-7. Itu namanya Sidratul Muntaha. Fa idza nabiquha ka'annahu qilalu hajar. Ternyata bijinya pohon Sidratul Muntaha itu seperti kulah hajar. Seperti kulah apa? Hajar. Ini kemudian dijadikan patokan oleh sebagian ulama ya, tentang hadis apabila air telah sampai 2 kulah maka dia tidak akan membawa apa? Najis. Bahwa yang dimaksud dengan kulah di sini kulah hajar. Iya. Kenapa? Karena itu yang biasa dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul. Dan ternyata daunnya itu bentuknya seperti telinga gajah. Fi asliha arba'atu anhar. Ya. Di pokoknya pohon itu, pohon Sidratul Muntaha, mengalir 4 sungai. Nahrani batinani nahrani wa nahrani zahiran. 2 sungai tak terlihat dan 2 sungai yang tampak.
Fasa'altu Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril. Faqala ammal batinani fa fil jannah. Ya, adapun yang batin, yang tak terlihat itu adanya di surga. Wa amma zahiran fan-Nil wal Furat. Adapun yang tampak terlihat itu sungai Nil dan sungai Efrat. Iya. Jadi sungai Nil dan sungai Efrat ini berasal dari Sidratul Muntaha, Pak. Iya. Kan kalau kita mikir pakai otak sih ya nggak masuk di akal ya, Pak ya. Kayaknya nggak nyambung kemana gitu, Pak. Iya. Nggak ada sambungan ke langit begitu, Pak. Tapi ya ini masalah gaib yang Rasulullah kabarkan, kewajiban kita imani saja. Masalah-masalah gaib itu seringkali nggak masuk di akal, Pak. Karena akal kita memang punya keterbatasan. Yang penting kita yakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma furidat alayya 50 shalah. Kemudian diwajibkan kepadaku 50 salat. Fa aqbaltu, lalu aku pun pulang. Hatta jitu Musa, lalu aku pun datang kepada Nabi Musa. Faqala ma sana'at. Lalu Nabi Musa berkata, apa yang kamu lakukan? Qultu furidat alayya 50 shalah. Aku berkata diwajibkan kepadaku 50 salat. Qala ana a'lam bin nasi minka. Alajtu bani Israel ashadda al-mu'alajah wa inna ummataka la tutiqu farji ila rabbik fasalhu. Kata Nabi Musa, aku ini lebih berpengalaman dari kamu menghadapi manusia. Ya, aku sudah menghadapi Bani Israel ya dengan susah payah. Dan umatmu pasti tidak akan mampu itu. Tidak akan mampu sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan kepada Allah sana. Faraja'tu fasa'altuhu faja'alaha arba'in. Lalu aku pun kembalilah dan aku minta keringanan. Maka Allah menjadikannya 40 sholat. Summa mislah, summa salasin, summa mislah. Ya. Kemudian turun lagi, bertemu Nabi Musa, disuruh lagi sama Nabi Musa, kembali lagi, dikurangi 30. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa, disuruh lagi minta keringanan, diturunkan jadi 20. Summa mislah faja'a asyra. Kemudian turun lagi, ketemu Nabi Musa, disuruh lagi minta keringanan, dikurangi jadi 10. Kemudian aku pun turun lagi kepada Nabi Musa, dan ia pun berkata lagi, minta sana keringanan. Lalu aku pun minta kepada Allah keringanan. Faja'ala khamsan. Lalu kemudian Allah menjadikannya 5 waktu. Fa'ataitu Musa. Aku pun datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, bagaimana? Qultu ja'alaha khamsan. Allah menjadikannya 5 saja. Kata Nabi Musa, baik lagi kepada Allah. Umatmu tidak akan mampu itu. Ya, qala sallamtu bi khairin. Fanudiya inni qad amdaitu faridati. Maka aku pun kemudian mengucapkan salam dengan kebaikan. Lalu dipanggillah. Sesungguhnya aku telah memutuskan kewajibanku. Wa khaffaftu an ibadi. Dan aku telah memberikan keringanan untuk hamba-hambaku. Wa ajsil hasanata asyra. Dan aku akan berikan pahala satu kebaikan itu 10 kali lipat. Iya. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabul Bad'il Khalqi. Di sini Bapak ya, selain yang telah kita bahas kemarin dari hadis sebelumnya, itu hadis 102 udah kan kemarin? Kita ambil faedah ya, selain yang ada di hadis 102 tadi. Hadis ini menunjukkan yaitu tentang kedudukan para nabi. Dan ini riwayat yang paling kuat Pak, insya Allah. Iya. Dimana Nabi Adam di langit yang pertama.
Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Idris di langit yang keempat, kemudian Nabi Harun di langit yang keberapa? Yang kelima, Nabi Musa alaihissalatu wassalam di langit yang ke-6. Kalau riwayat yang di 102 itu di langit yang ke-6 Nabi Ibrahim. Ya. Tapi itu riwayat yang kata para kebanyakan ulama mengatakan itu riwayat yang syadz. Karena kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Nabi Musa itu adanya di langit yang ke-6. Kemudian Nabi Ibrahim baru kemudian di langit yang keberapa? Ke-7. Iya. Dan ini menunjukkan akan ketinggian derajat para nabi. Untuk menunjukkan bahwa para nabi itu memang berderajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para rasul. Ya, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan sudah kita kemarin sebutkan bahwa ini menunjukkan akan keutamaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW terus naik. Itu menunjukkan akan ketinggian derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang mulia. Iya. Di sini menunjukkan juga Pak, itu adanya Baitul Ma'mur yang sudah kita sebutkan kemarin juga. Baitul Ma'mur itu letaknya tepat berada di atas Ka'bah sana. Dan Baitul Ma'mur itu adanya di langit yang ke-7. Iya. Di sini juga menunjukkan Pak tentang banyaknya jumlah malaikat. Malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwa setiap harinya Baitul Ma'mur itu dimasuki oleh berapa? 70.000 malaikat. Kalau sudah keluar tidak masuk lagi. Iya. Di sini juga menunjukkan akal Islam, yaitu penetapan adanya Sidratul Muntaha. Dan sudah kita sebutkan kemarin kenapa disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha itu apa sih? Sidrah tadi kan pohon bidara. Muntaha itu artinya apa? Tempat berhenti. Ya, kata Ibnu Qayyim, sebagian ulama mengatakan disebut Sidratul Muntaha karena berhenti padanya kabar yang berasal dari bawah, ya, maka diletakkan di situ. Dan kabar yang berasal dari atas juga berhenti di situ. Iya, Allahu a'lam. Hadis ini akal Islam juga menunjukkan ya, tentang pentingnya pengalaman hidup. Nabi Musa alaihissalam berhujah, aku ini lebih berpengalaman dari engkau, hai Musa, terhadap manusia. Ya, aku sudah menghadapi Banu Israel. Umatmu tidak akan mampu itu. Minta kepada umatmu ya keringanan. Ini menunjukkan Pak, pentingnya kita untuk mendengar ya nasihat dari orang-orang yang berpengalaman, yang sudah banyak makan garam, keasinan kali ya Pak ya. Kenapa ya disebutnya banyak makan garam Pak ya? Asam garam. Ya. Di sini akal Islam azani Allah wa iyyakum ya menunjukkan tentang bahwa tujuan adanya Isra Mi'raj itu adalah diwajibkan sholat 5 waktu. Maka berarti akal Islam ya, kalau kita ingin merayakan Isra Mi'raj, caranya dengan cara jaga sholat 5 waktu. Ya. Walaupun kemudian merayakan Isra Mi'raj yang kita lihat di zaman sekarang. Jadi akal Islam ya, tata cara merayakan Isra Mi'raj itu yang benar adalah dengan cara menjaga sholat 5 waktu. Ya, bukan kemudian merayakan Isra Mi'raj malam 27 Rajab. Ya. Padahal tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, nggak ada dalilnya sama sekali.
Ya, dan sudah kita sebutkan terjadinya perselisihan para ulama tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya umat Nabi Muhammad SAW banyak diberikan oleh Allah keutamaan dan keistimewaan. Jadi antaranya ini, ya, Nabi Musa sampai menangis. Kenapa? Karena ternyata yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad itu lebih banyak, Pak, dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Iya. Kemudian juga apa? Di sini Allah memberikan keringanan kepada umat Islam hanya sholat 5 waktu saja. Dan subhanallah, ternyata sholat 5 waktu pun banyak disia-siakan. Banyak orang yang malas-malasan. Iya, subhanallah. Di sini menunjukkan juga, Pak, di antara kasih sayang Allah kepada umat Islam, bahwa amalan saleh itu ditulis oleh Allah pada asalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Sedangkan amal keburukan hanya ditulis oleh Allah apa? 1. Ya. Kalau amal saleh ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau amal keburukan ditulis oleh Allah 1, itu pun juga dalam sebuah riwayat disebutkan Allah berfirman kepada malaikat pencatat keburukan itu, ya, supaya jangan dicatat dulu selama 6 jam. Ditunggu dia taubat apa enggak. Kalau dia enggak taubat, baru dicatat. Kalau enggak taubat, maka tidak jadi dicatat. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita semua, Pak. Iya. Karena Allah tahu bahwa kita ini manusia. Manusia itu tak lepas dari apa? Dosa. Karena Allah ya menciptakan manusia dalam keadaan yaitu halu'a, jazua. Halu'a itu artinya apa? Suka berkeluh kesah. Jazua itu artinya enggak sabaran, Pak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah jadikan kalau berbuat keburukan cuma ditulis 1. Kalau berbuat kebaikan ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Sudah gitu Allah syariatkan salat 5 waktu untuk apa, Pak? Allah syariatkan salat 5 waktu, hikmahnya luar biasa sekali. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Di antaranya untuk menggugurkan dosa-dosa si anak Adam tersebut. Di antaranya untuk supaya memperkuat hubungan antara dia dengan penciptanya. Di antaranya supaya sholat 5 waktu memberikan kekuatan dalam hidupnya. Karena sholat 5 waktu itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya sholat 5 waktu itu menjadi cahaya dalam hidupnya dan hatinya. Iya. Di antaranya sholat 5 waktu itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Itu sebagai kekuatan dalam hidupnya. Hanya orang yang selalu sholat 5 waktu, lihat dia insya Allah diberikan oleh Allah bimbingan, kekuatan, kesabaran, ketakwaan dan yang lain. Hanya kita bersyukur kepada Allah yang telah mensyariatkan kepada kita sholat 5 waktu. Allah tidak butuh kepada sholat kita, tidak. Yang butuh kepada sholat 5 waktu itu kita, Pak. Kita membutuhkan sholat 5 waktu untuk ketenangan hidup kita dan hati kita. Kita butuh sholat 5 waktu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Untuk kekuatan kita dan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Iya. Makanya kalau ada orang yang menganggap bahwa sholat 5 waktu itu cuma beban, ini Allah menyebutnya bagaikan keledai. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Yang seharusnya dia melihat sesuatu itu bermanfaat untuk hidupnya, bermanfaat untuk hatinya, tapi dia anggap itu beban. Iya. Padahal itu manfaat gitu loh, Pak. Padahal kalau kita sholat 5 waktu, berapa menit sih, Pak? Antum kalau sholat 5 waktu, satu sholatnya berapa menit? Paling lama 10 menit paling.
10 kali 5 berapa? 50 menit. Nggak sampai 24 jam. 50 menit dibandingkan 24 jam. Itu pun dipisah-pisah dalam 5 waktu. Itu pun juga di waktu-waktu yang mudah kok. Allah tidak syariatkan jam 12 malam. Lagi enak-enaknya tidur. Ya. Mudah sebetulnya, Mbak. Tapi apa yang membuat seseorang itu berat melakukan sholat 5 waktu, Mbak? Yang membuat berat seseorang itu melakukan sholat 5 waktu, dosa. Ya, dosa yang menjadikan seseorang itu berat melakukan ketaatan sholat 5 waktu. Kalaulah hati seorang hamba itu bening, bersih, sholat 5 waktu itu sesuatu yang menjadi hiburan hati yang luar biasa. Lihat Rasulullah dan para sahabatnya, ya, mereka justru menjadikan sholat 5 waktu itu sesuatu yang menjadi hiburan hati, kekuatan. Sampai Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Jadikan kita beristirahat hati kita dengan sholat itu. Iya. Hati mereka menjadi tentram dengan sholat. Makanya akhi, setiap kita mendengar adzan, sambut sholat itu dengan penuh kegembiraan. Jangan sambut sholat itu dengan apa? Malas. Kata Ibnu Abbas, yukrahu ya lirrajul an yakuma ila sholati kaslan. Sangat tidak baik seseorang ketika bangkit kepada sholat itu dalam keadaan malas. Kenapa? Karena fa'innahu min sifatil munafiqin. Karena itu termasuk sifat orang munafik. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan apa? Malas. Ya. Makanya akhi, seorang mukmin itu mengijabah ya panggilan Rabbnya dengan kegembiraan. Ya, kata Ibnu Abbas, "Al yakum ila shalah wa qalbuhu masrur wa wajhuhu mumbasir fa innahu yanaji rabbah." Hendaklah ia bangkit menuju salat itu dalam keadaan hatinya gembira, wajahnya berseri, karena dia akan bermunajat dan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Iya. Ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kalau kita jadikan sholat sebagai kebutuhan hidup, Pak, dan sebagai tempat ketentraman hati kita, wallahi tidak ada yang lebih nikmat dari sholat. Tapi ketika kita jadikan sholat itu beban, Pak, maka kita pasti pertama sholatnya nggak khusyuk. Yang kedua, sholatnya cepat-cepat, pengen cepat selesai. Nah, banyak diantara kita, subhanallah Bapak sekalian ya, ketika sholat itu yang kita pikirkan adalah gimana cepat selesai, Pak. Gimana cepat apa? Selesai. Jadi dia ketika sholat itu seperti berdiri di atas bara api, sudah, Pak. Mengerikan sekali. Padahal seorang mukmin yang dia memang jujur mencintai Allah, dia akan betah berdua-duaan dengan Allah. Dia akan betah bermunajat dengan Allah penciptanya yang sudah memberikan kepada dia berbagai macam rezeki dan kenikmatan. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Wallahi salat ini akhwan Islam. Iya, sangat manfaat untuk kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita tinggalkan salat atau kita remehkan sholat atau kita lalaikan sholat. Sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarkan dirimu di dalam sholat. Sabar. Ya. Kalau memang kita terasa malas, paksa. Jangan ikuti kemalasan kita, Pak. Ya.
Ini akan Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Maka kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjaga apa? Sholat, dan menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan hidup kita, Pak. Ya. Kita masuk hadis 104. Hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ra'aitu lailata usriya bi Musa rajulan Adam tuwalan ja'dan ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa rajulan marbu'al khalqi ila al-humrah wal bayad sattar ra'si wa ra'aitu malikan khazinan nar wad dajjal fi ayatin arahunna Allahu iyyahu falatakun fi miryatin min liqa'i. Nabi SAW bersabda, ketika aku di Isra Mi'raj kan, aku melihat Nabi Musa, dia seorang laki-laki yang kulitnya itu Adam itu putih, tapi putihnya itu nggak putih banget gitu, Pak. Iya, putihnya putih kayak pasir gitu, Pak. Iya. Tua dan tinggi. Karena Nabi Musa itu badannya tinggi besar, Pak. Dan kuat banget ya. Nabi Musa itu kalau mukul orang mati langsung, Pak. Bukan KO doang, Pak. Mati langsung. Pernah Nabi Musa sebenarnya sudah saya pernah ceritakan ya. Ketika mau mandi, beliau letakkan bajunya di atas batunya lari. Ya. Akhirnya Nabi Musa mengejar batu itu dalam keadaan telanjang bulat, Pak. Hajar, saubi hajar, batu, wah itu, ya bajuku. Kenapa Allah perintahkan batu untuk berlari? Karena gara-gara tersebar di kalangan Banu Israel bahwa kemaluan Nabi Musa itu buruk. Jadi Banu Israel tuh yang ngegibah Nabi Musa. Itu gara-garanya Nabi Musa kan nggak mau mandi bareng-bareng sama laki-laki yang lain. Nabi Musa maunya mandinya sendiri. Makanya apa? Dituduh. Oh itu Musa nggak mau mandi sama kita karena kemaluannya itu buruk gitu. Oh nggak buruk, Pak. Busuk. Iya. Nggak bagus katanya. Nah, rupanya Allah ingin membersihkan tuduhan tersebut, Pak. Allah ingin membersihkan apa? Tuduhan Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Bayangkan ya, akhlaknya Banu Israel. Nabinya sendiri aja digibahin, Pak. Saking buruknya akhlak Banu Israel itu. Dan subhanallah, Nabi Musa sabar banget menghadapi Banu Israel. Ya, ketika Nabi Musa ngejar batu itu, melihatlah orang-orang Banu Israel, ternyata Nabi Musa sehat-sehat aja, nggak benar itu berita-berita hoak gitu. Iya, makanya berhentilah batu itu, diambil, dipukulnya sama Nabi Musa. Puh, sampai dengok tuh, Pak, batunya itu. Luar biasa kekuatannya Nabi Musa itu. Iya. Seakan-akan ia dari Shanu'ah. Ya. Dan aku melihat Nabi Musa, seorang laki-laki, Nabi Isa, dia marbu itu tidak tinggi, tidak pendek, tengah-tengah. Dan ini juga sifat fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, marbu itu artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi tengah-tengah. Ya. Di mana kulitnya itu ya, merah, kemerah putih kemerahan. Jadi kulitnya Nabi Isa itu putih kemerahan. Ya. Cuman kalau antum lihat ya, orang-orang Nasrani itu bikin patung gambar Nabi Isa itu sesuai dengan ini, Pak, di mana tinggal. Kalau di Afrika
ya Yesusnya itu orang Afrika. Kalau di mana di Indonesia di mana kan aneh kan? Ya. Sabitur ra's. Rambutnya itu kalau Nabi Musa rambutnya itu ja'ad. Ja'ad itu kebalikan lurus. Kalau lurus itu ya apa namanya, kalau ja'ad itu artinya bukan ikal. Ya lebih dari ikal, Pak. Rambutnya itu begini. Bukan bergelombang. Ya keriting lah gitu. Iya. Ja'ad gitu. Kalau Nabi Isa ya rambutnya itu sabak. Itu ikal. Itu sama dengan sifat rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melihat juga malaikat Malik penjaga api neraka. Dan aku juga melihat Dajjal pada ayat-ayat yang Allah perlihatkan ia kepadaku. Maka jangan sekali-kali kamu merasa ragu tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diperlihatkan oleh Allah di ketika Isra dan Mi'raj, Bapak sekalian. Ya. Nah, ini akal Islam. Hadis 105, hadis Ibnu Abbas an Mujahidin qala kunna inda Ibni Abbasin fadzakaru Dajjal annahu qala maktubun baina 'ainayhi kafir. Faqala Ibnu Abbas lam asma'hu walakinahu qala amma Musa ka'anni anzuru ilaihi id inhadara fil wadi yulabbi. Dari Mujahid dia berkata, kami berada di sisi Ibnu Abbas. Lalu mereka menyebutkan tentang Dajjal dan bahwasanya disebutkan padanya bahwa Dajjal itu tertulis di antara dua matanya kafir. Di mana yang bisa melihatnya hanya muslim saja, Pak. Yang jujur muslimnya, Pak. Yang benar muslimnya, adapun munafik nggak bisa lihat. Orang kafir pun nggak bisa lihat. Ya. Yang bisa melihat hanya orang muslim saja. Maka Ibnu Abbas mengatakan aku tidak mendengar tentang riwayat tersebut. Yang aku dengar adalah yang aku dengar bahwa Rasulullah melihat Nabi Musa yang sedang turun dari ke lembah dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Ini ya, tentang cerita Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ya, melihat Nabi Musa, melihat Dajjal. Ya. Itu semua wajib kita imani, Pak. Ya. Hadis 106, hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Lailata usriya bihi, ketika di Isra Mi'rajkan, Ra'aitu Musa wa idza rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali shanu'ah. Aku melihat Nabi Musa pada Isra Mi'raj itu, ternyata beliau itu orang yang tinggi besar. Ya, tinggi besar, seakan-akan ia dari orang Shanu'ah. Dan aku melihat Isa, dan ternyata ia seorang laki-laki yang marbu. Marbu itu tidak tinggi, tidak pendek, dan warna kulitnya merah, putih kemerahan. Seakan-akan beliau keluar dari toilet. Maksudnya, kata para ulama, rambutnya selalu basah Nabi Isa itu. Selalu basah dan ya meneteskan air. Ya. Wa ana asbahu waladi Ibrahim bihi. Dan aku yang paling menyerupai Nabi Ibrahim. Artinya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma utitu bi ina'ain fi ahadihima laban wa fil akhar khamr. Lalu aku diberikan dua bejana, saat satunya berisi susu dan satunya lagi berisi apa? Arak. Qala ishrab ayyahuma syi'ta, silakan kamu minum yang mana yang kamu mau. Fa akhadtul laban fa syaribtuhu.
lalu aku mengambil susu, lalu aku pernah meminumnya. Lalu dikatakan kepadaku, akhadtal fitrah, kamu sudah mengambil fitrah. Ya, ama innaka law akhadtal khamr ghawat ummatuk, kalau kamu tadi mengambil arak, umatmu akan tersesat seluruhnya. Iya, tapi Rasulullah mengambil susu, yang susu itu simbol daripada apa? Fitrah. Ya, karena ya susu itu menunjukkan kepada apa, Pak? Manfaat. Ya, sesuatu yang sifatnya natural, tapi untuk kehidupan kita, masya Allah, ya, bermanfaat untuk badan kita, ya. Demikian. Saya kira cukup sampai di sini, Pak. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.